Cek. Halo teman-teman semua. Halo Areta. Halo Muklis. Halo Adit. Oh, apakah kalian ada, guys? Halo, halo. Oke. Gimana kabarnya Muklis? Gimana? Ba- Baik. Yang Iya kemarin Kak. ada pertanyaan. Eh, enggak sih, tapi aku ada pertanyaan buat tugas dari sekolah sih. Apa itu? Silakan. Ya, ya, Ini silakan. ini ini Kak, aku dikasih PR tugasnya ngoding. Coba lihat. Menarik nih. Coba lihat. Jadi gini, jadi gini, eh, dia pakai collab sih Kak. Jadi gini, eh, duh, sorry. Nah kan aku pertama disuruh bikin rumus persegi panjang kalau nggak salah. Mhm. Nah, Oke. I see. aduh mana Kemudian, sih? Nah yang kedua, aku disuruh bikin kayak semacam list gini Kak. terus Ya, jadi listnya itu sebentar aku lihat soalnya dulu Kak. ini Oke, jadi mata pelajaran apa? TIK Kak. Muklis. Jadi Oh, TIK oke ya. oke. Jadi Oke. yang pertama aku bikin rumus persegi panjang nih. Mhm. I see. Terus yang kedua aku disuruh bikin list kumpulan buah. Yang Oke. per- jadi ada anggur, apel, nanas sama jeruk. Mhm. Nah, apa namanya perintahnya buah nanas Perintahnya. diganti jadi buah nanas diganti jadi pisang. Terus Oke. disuruh tambah buah rambutan. Oke, terus? Oke. Nah, aku, Oke. aku mau nanya ini Kak, kan kalau nggak salah ada tuh apa namanya komen buat ngeganti apa namanya komponen list ini. Apa ya? Ada. Selain delete, iya selain delete loh Kak. Oh, ada. Coba buah sama dengan buah kurung siku. Enggak. Kurung siku dulu. Enggak. Bener? Buah kurung siku. Nah, nama buahnya apa? Nanas gitu Jadi, misalnya. nah, ya Oke. nanas, Nanas, tulis pakai nanas, pakai petik nggak Kak? pakai petik. Nanas. Terus, nanas, Nah, sama dengannya mau diganti apa? Silakan. Sama dengan. Nah, mau diganti apa? sabar, sabar. Aduh, sabar, sabar. Kalau mangga juga bebas sih. Perintahnya apa? Pisang. Oke. Pindahnya pisang Oke. semua. Nah, udah sih. Coba deh di print sekarang. Connecting. Sabar. Oh, Kenapa nih? Oh, sorry kakak. Mistake ya. Eh, buah nanas itu di yang keberapa? 0, 1, 2 ya. Itu harusnya bukan nanas, tapi 2. Indeks kedua. Enggak pakai tanda petik. jadi, Nah, gitu. Betul. 2. Enggak pakai tanda petik, enggak pakai tanda petik. Nah, coba deh. Nah, gitu oh, kan maksudnya. ya, Gitu ya. ya, Jadi gitu ya, cara mengubahnya ya, pakai indeksnya gitu. Oke. Nah, kemudian ya, yang pertama itu bisa dibuat kayak gini, Lis. Oh, coba kakak bantu. Bisa dibuat kayak gini nanti. Yang pertama itu supaya Muklis nggak apa namanya ini dibuat aja di sini P, L. Ini persegi panjang doang kan? Nah, iya kemudian Kak. nanti di return aja ya, return P kali L gitu. Nah, kemudian nanti apa yang akan Oh, terjadi?
ini dipanggilnya Ctrl X. Kemudian nanti saat manggil fungsinya tolong pakai perintah print ya. Bentar. P kali L. Nah, kemudian ini bentar ya. Nah, gini. Ctrl V. Nah, gitu. Silakan ini kemudian di print persegi panjang. Nah, ini. Nah, gitu. Coba deh sekarang. Yang ini Kak. Iya, iya, ini kurang ini dulu. Nah, coba di run. Yang mulai dari sini aja. Nah, bilangan pertama berapa? 12. Bilangan kedua berapa? Nah, berarti hasilnya adalah 288. Gitu deh. Ini supaya apa namanya? Input gini aja nih. Aduh, kakak. Titik dua aja. Masukkan bilangan pertama titik dua, masukkan bilangan kedua titik dua gitu. Nah, di situ. Nah, nah gitu supaya lebih rapi. Nah, coba deh. Nah, nanti begitu 12. Nah, gitu. Kan lebih rapi ya. Oke, udah. Terima kasih Kak. Kak, senang ya kalau kalian nanya gini, guys. Oke, gitu ya. Itu tadi udah bener cara bekerja sama listnya. Oke, halo Jonathan, Gibel, Adit, Janitra, Halo, Kak. Selamat malam. selamat malam. Oke, kalian ada pertanyaan yang kemarin dulu, silahkan. Atau lanjut aja. Faiza, mana Faiza nih? Apakah Faiza sibuk atau gimana? Oke, kalau nggak ada sekarang kakak share screen ya teman-teman. Jadi hari ini part terakhir ya dari aplikasi memory card kalian. Nah, di sini nanti apa aja yang akan kita lakukan? Sebenarnya nggak banyak yang kita lakukan. Part yang paling penting itu adalah nanti testingnya, pengujian aplikasi kalian, gitu ya. Nah, sekarang untuk memperindah apa supaya aplikasinya sempurna, benar-benar jadi, ya. Coba kita berbicara terkait gimana tahapan pengembangan perangkat lunak itu pertama ya. Nah, jadi nanti Aditya, kalau Aditya ingin mengembangkan perangkat lunak, pertama harus dicari idenya dulu. Oke? Baik itu Muklis, Gibel, Janitra, Areta, kemudian Jonathan. Kalau kalian mau mengembangkan perangkat lunak atau apapun yang ingin kalian kembangkan, pasti ada ide dulu. Betul? Nah, setelah ada ide, kalian desain prototipe atau kerangka umumnya. Ya, entah itu nanti kalian mendesainnya menggunakan apa namanya? Dari ini dulu mungkin apa? Di kertas dulu ataupun ya kalian secara apa namanya? Mentah-mentah gitu. Apa? Mentah-mentah maksudnya di laptop gitu ya, gini-gini, kemudian ini nanti terdiri atas ini gitu. Itu prototipenya. Nah, kemudian dari prototype ada istilahnya mengembangkan versi dasar atau minimum viable product namanya. Cuman nggak dibahas di Python Start 2. Jadi dibahasnya itu di Python Pro 2 ya. Cuman aplikasi kalian kemarin apakah memenuhi standar atau enggak? Nah, itu benar-benar tergantung dari apa permintaan produk, apa permintaan dari konsumen kalian atau user itu maunya gimana, gitu ya. Nah, setelah itu menyesuaikan. Nah, ini tahapan selanjutnya, ini dasarnya yang paling dasar, kemudian disesuaikan mungkin ada tambahan yang lainnya. Setelah ini semua dijalankan, teman-teman, barulah kalian ke tahap pengujian. Nah, kenapa perlu tahap pengujian ini? Nah, jadi pada dasarnya saat kalian membuat aplikasi, mungkin kalian tahu WhatsApp, kemudian apapun aplikasi, apalagi game, itu nggak terdiri dari satu file yang kayak kita buat ini, teman-teman.
ya, itu banyak file dan banyak modul. Sehingga itu perlu diuji dulu kelayakannya sebelum diluncurkan, sebelum didistribusikan ke pasar digital market, ya, atau pasar ya digital gitu ya, untuk dimainkan, untuk dibeli nanti. Jadi perlu diuji dulu. Makanya ada profesi khusus untuk yang ini namanya QA tester atau penguji. Yang mana syarat jadi seorang ini adalah kalian harus paham terkait ilmu coding, ya, kemudian ya kalian harus kreatif bahwa gimana solusinya kalau begini errornya nanti gitu. Dan ya kalian harus agile istilahnya sekarang gitu. Terakhir, misalnya nanti Janitra sudah melakukan tahap pengujian produknya, aplikasinya, kalian di sini sebagai tim misalnya, kemudian Janitra sebagai QA tester, kemudian Aditya juga. Terakhir, nah ini dia untuk menarik minat pelanggan atau investor yang akan membeli produk kalian, kalian harus bisa mempresentasikan atau menyampaikan idenya dengan baik gitu. Ya, jadi makanya di Algo itu kita tidak hanya belajar coding, tapi kita akan belajar komunikasi juga. Begitu, guys. Dan tugas kalian besok, ya, besok kalian harus presentasi. Minggu depan sih ya tepatnya, bukan besok. Minggu depan harus presentasi setelah pertemuan ke 8 ini ya. Ya, 9 ya, 9 ini selesai. Kalian harus presentasi produk kalian. Dan ingat, kakak bilang kalau bisa tonjolkan perbedaan dengan teman-teman yang lainnya. Misalnya Gibel dari sisi soalnya lebih banyak, kemudian misalnya Aditya hurufnya menggunakan huruf yang berbeda, kemudian Areta misalnya menggunakan desainnya sedikit berbeda, kemudian Jonathan begitu. Oke? Kakak ajar caranya nanti ya. Oke, teman-teman? Nah, sekarang kita di tahap yang ini ya, menyelesaikan produk sesuai keinginan klien, kemudian pengujian, dan ya, minggu depan kita coba presentasi, kakak ajarin caranya dulu ya. Oke, hari ini kita coba selesaikan aplikasinya, kemudian kita uji, kemudian presentasi. Ya, oke. Nah, sekarang kita tahu bahwa, teman-teman, ini keinginan pelanggan ceritanya ya, bahwa bisa nggak ya tampilan pertanyaannya itu dalam urutan acak gitu. Kita disuruhnya untuk melakukan, oh saya ingin tampilannya itu secara acak gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin mengumpulkan dan mengeluarkan statistik respons konsol. Apa maksudnya? Jadi nanti ada skor berapa banyak soal yang dijawab dengan benar, berapa yang salah gitu. Nah, jadi nanti teman-teman urutan pertanyaan dulu kita jawab, nanti kita dapat menggunakan yang ini nanti ya. Jadi kita dapat menggunakan apa namanya kode yang ini untuk mengacak pertanyaannya. Kita dapat menggunakan modul rendit dari random, kemudian 0 hingga len min 1. Kenapa min 1? Masih ingat Jonathan? Kenapa min 1? Karena Jo, mana Ya Jonathan? kak, Kenapa len question harus min 1? Masih ingat? Karena kalau salah karena nol kak atau apa? iya, karena di sini mulai dari nol sehingga nanti karena indeks itu mulainya dari nol ya teman-teman. Jadi misalnya questionnya ada 5 berarti 0 sampai 4 gitu. 0, 1, 2, 3, 4. Intinya kita menggunakan indeks gitu, bukan sesuai nomor pertanyaannya gitu ya. Jadi itu. Nah, sekarang kita sudah membuat class question, kemudian next question. Ya, tambahannya adalah kita coba buat sekarang hal seperti ini, teman-teman. Jadi nanti ada statistik penghitungnya. Total question 1, correct answer-nya begini nanti ya. Total question 1, correct answer-nya ratingnya 100%. Nah, kita coba buat rumusnya itu nanti seperti ini. Peringkat sama dengan jumlah jawaban yang benar per jumlah pertanyaan yang diajukan kali 100 pada dalam persen. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa
Karena kita nanti sistemnya ada kayak skornya gini, maka kita perlu membuat variabel namanya window.score, yang mana dia nilai awalnya tentu saja 0. Kemudian window.total juga tentu saja harus 0. Kemudian nanti next question udah kita buat ya kemarin. Nah sekarang gimana cara memanfaatkan variabel ini? Jadi nanti di bagian fungsi check answer, kita bilang kalau nanti answer 1 sudah dijawab, maka itu adalah yang benar. Nah, kalau dia benar, maka window.score tambahkan dengan 1 skornya. Gitu, teman-teman. Ya, semudah itu sebenarnya. Kemudian, di next question-nya kita perlu bilang nih, bahwa window.total plus sama dengan 1. Begitu. Karena apa? Karena kan setiap pertanyaan harus ditambah ya. Kalau setiap pertanyaan nggak harus benar, nggak harus salah. Kalau skor baru ya, dia periksa apakah benar, apakah salah. Kalau benar tambah, kalau salah nanti kita coba dia menjadi dikurangi. Gitu. Atau tidak melakukan apa-apa juga boleh. Nah, contohnya di sini nanti total question 5, correct answer 3. Statistiknya total question 5, correct answer 4. Kemudian nanti dia kasih rating 80%. Pertanyaannya gimana cara memunculkan rating ini? Nah, nanti akan Kak jelaskan di kodenya ya. Oke, sekarang kita coba lihat kode Kakak. Oke, ini dia teman-teman. Kalian bisa lihat? Halo, halo. Bisa, Bisa. Kak. Nah, ini ada banyak sekali pertanyaan yang saya tambahkan. Nanti saya harap kalian juga menambahkan yang banyak ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini kemarin sudah kita buat ya. Kemudian questionnya juga udah kita buat. Nah, kemudian nanti kakak mau tambahin ke kalian, kalau nanti kalian mau me, apa sih namanya ya, mengatur fontnya, maka kalian dapat menggunakan perintah qfont, yang mana di sini nanti diimport dulu ya, from pyqt5.qt.gui import qfont. Oke? Kemudian di sini kalian tinggal bilang font sama dengan qfont. Saya inginnya Arial atau kalian bebas. Kemudian font size-nya 14. Oke? Nah, setelah ini selesai, gimana cara menerapkan qfont-nya, Kak? Nah, caranya nanti kalian tinggal bilang, misalnya kalian ingin menerapkan font ini di button OK. Maka kalian tinggal bilang button OK dot set font. Ini kakak giniin aja supaya lebih mudah. Ya, button OK dot set font menggunakan qfont. Nah, gitu, teman-teman ya. Jadi menggunakan qfont, kemudian ini jenis hurufnya kode kakak pakai ya. Gitu, teman-teman. Kalian boleh menggunakan ini. Atau label question dot set font, saya men-settingnya menggunakan ini. Langsung pakai yang ini tadi. Jadi yang ini kalau kalian nggak mau banyak begini gitu ya, kalian bisa pakai definisikan dulu. Ini kan sebenarnya gini guys. Ini kan sebenarnya gini. Ctrl C. Ini sebenarnya kalian tinggal font 2 sama dengan, nah gini ya. Kemudian nanti di sini kalian ganti pakai font 2. Font 2. Nah gitu. Ya boleh seperti itu. Ya. Kemudian label questnya Kak ingin pakai font 1 yang ini. Font yang ini. Gitu. Boleh-boleh saja ini supaya kalian nggak bingung. Ini Kak taruh di sini aja kali ya. Nah gitu ya. Oke. Oke teman-teman. Ini terkait font dulu ya. Aman terkait font? Kemudian nanti yang lainnya kalian tinggal bilang set font, kemudian jenisnya yang mana gitu doang kok terkait font. Oke? Aman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini font dulu, kita berbicara font dulu guys. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo? Kak, mau Ya, kalau fontnya itu macam-macamnya ada. seperti seperti yang di apa namanya? Ini yang di Kak nggak tahu ya jenisnya. Yang Kayak intinya yang ada dia di Word, Kak. ya yang ada di Word. Kak ingin bilang itu. Jadi nanti Janitra lihat aja font yang ada di Word, nah, bisa pakai itu. Tapi kadang nggak semuanya sih ya. Yang familiar itu biasanya kan Times New Roman, Arial, kemudian apa ya? Nggak tahu lagi. Itu doang yang nggak tahu. Sama code sih ya, yang sering Kak pakai kalau begini tuh yang code ya.
karena kita kan sering ya ngoding gitu. Jadi Kak pakai code untuk ya nyambung aja gitu. Oke, aman ya terkait font teman-teman. Nah sekarang kita coba ke bagian yang mana kalian dapat mengatur statistiknya. Oke, nah jadi nanti pertama kalian harus perhatikan. Saya nggak ke next question dulu ya, saya ke sini dulu nih. Jadi nanti kalian buat variabel yang pertama window.score sama dengan 0. Kemudian window.total sama dengan 0. Nah ini dulu ya teman-teman, ini dulu. Setelah itu kalian tambahkan di sini di next question-nya. Ya mana dia? Mana dia? Nah di next question-nya. Di next question-nya kalian bilang window.total plus sama dengan 1. Ini wajib karena kan setiap kalian melangkah ke pertanyaan selanjutnya pasti dia ya soalnya itu dia yang apa ya? Ya udah segitu totalnya gitu. Jadi ini wajib ditambahkan, kemudian ini opsional kalau yang ini ya. Jadi nanti kalian bisa menuliskannya seperti ini, print statistik kemudian minus n ini artinya new line ya di bawah nanti total question-nya titik 2 window.total hasil dari ini kemudian ini new line lagi ya right answer titik 2 window.score begitu ya teman-teman ya. Habis itu current question sama dengan kita randomkan pertanyaannya pakai submodul random dari 0 sampai learn question-nya kurangi 1. Oke, setelah ini diatur setelah current question-nya apa namanya diacak, maka selanjutnya kita buat dia atau panggil dia indeks yang ini nanti hasilnya angka teman-teman ingat kita panggil indeksnya ini yang mana dia namanya current question maka question list tanda ini kan kita tadi belajar list ya di muklis tadi question list kemudian ini ya kurung siku nomor indeks dari sini nanti didapatkan dari 0 sampai misalnya questionnya sebanyak 5 maka diacak dari 0 sampai 4 gitu. Mana? Kalau misalnya yang terpilih 3 maka tolong X key ditampilkan yang ketiga dulu. Oke? Seperti itu. Nah, setelah next question di setting barulah di check answer-nya kalian tambahkan teman-teman. Ya, depth check answer. If answer pertama dicek maka tampilkan tulisan show right gitu ya. Jadi tampilkan tulisan Anda benar. Kemudian skornya perlu ditambah 1. Kemudian statistiknya seperti yang ini juga boleh kalian nanti lihat ya. Kemudian yang ini yang penting ratingnya itu gimana cara menghitungnya? Kalian tinggal perlu window score ya ini dibagi dengan window total kali 100. Kemudian tambahkan ya simbol persen gitu. Selainnya adalah kalau nanti enter kedua, ketiga, keempatnya yang dicet, yang dicentang maksudnya, yang dipilih, maka tampilkan tulisan wrong answer, kemudian print rating window.score per window.total. Nah, nanti kalau kalian mau mengurangi skor, maka ini Ctrl C, ini kalian tinggal bilang minus gitu. Ya, kalau kalian mau. Itu bebas kalian kalau kalian mau misalnya ada sistem minus. Ya, ada kadang guru atau di kakak dosen ya yang menerapkan begitu sehingga kita nggak mengarang-arang menjawabnya gitu. Ya, jadi kita perlu memikirkan resikonya gitu. Kalian boleh menggunakan sistem ini. Enggak juga boleh ya. Jadi nanti kakak serahkan ke kalian. Nah, jadi mana yang ditambah kakak? Yang mana aja yang ditambah kak? Yang pertama adalah nanti kalian kalau tambahkan pertanyaan sih harusnya ya. Tambahkan pertanyaan kalau mau. Kemudian dari sini dulu deh. Tambahkan ini ya untuk men-setting font. Tapi kalau kalian juga nggak mau nggak apa-apa. Kemudian tambahkan pertanyaan. Ya pertanyaannya bebas. Di sini kak menambahkan sesuai minat kak aja. Kemudian atur fontnya ya begini ya bebas mau yang mana yang kalian ubah jenis fontnya. Setelah itu kalian atur window.score sama window.total.
Kalau mau di resize juga nggak apa-apa, silahkan. Resize itu adalah jendelanya nanti ukurannya yang berbeda. Setelah ini ditambahkan teman-teman, kalian sekarang tinggal buat pertama mungkin check answer, boleh-boleh aja ini ya. Yang kedua, di next question-nya kalian tambahkan kode seperti ini. Ya, pokoknya next question-nya menjadi begini gitu. Oke? Itu doang, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Itu doang. Di bab 2 baru kita uji aplikasinya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu, guys? Halo, halo. Ah, Ya? berarti kita kalau pakai apa namanya codingan yang sebelumnya juga nggak masalah Kak selama dimodifikasi. Iya, nggak masalah. Silakan aja. Memang kan ini berlanjut ya, memang harus pakai yang sebelumnya gitu. Oh, Ini berlanjut gitu. Jadi kak copy kemudian apa namanya? Ya udah tambahin yang perlu aja. Gitu ya. Memang harus ya yang sebelum atau kalian mau di satu file juga nggak apa-apa sih. Satu file pertemuan ke ini saya menambahkan yang ini, mungkin kalian mau menambahkan komen seperti itu gitu, silakan. Oke? Nah, ini jangan bingung ya teman-teman, ini hanya pertanyaan ini yang kakak buat. Jadi ya, ada lagi? Ini saya kalau nggak ada saya mau ngeran aplikasinya. Kalian lihat tampilannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Aditya, Areta, Gibel, Janitra, Jonathan. Yang kalian tambahkan nanti pertama yang ini ya, ini opsional. Ini ya udah deh Kak wajibin aja. Coupon. Kemudian pertanyaannya kalau bisa jangan hanya 3 ya, terlalu sedikit kalau 3. Kemudian silakan disetting fontnya sesuai keinginan. Habis itu tambahkan di sini check answer-nya. Setelah check answer di next question-nya, habis itu di sini dan kalian boleh meresize kalau kalian mau. Nah, silakan ya di resize kalau mau. Oke? Guys, do you have question? Halo. Silakan. Nggak apa-apa kalau kalian nanya yang sederhana, jangan merasa pertanyaan kalian sederhana gitu. Siapa tahu pertanyaan yang sederhana itu adalah yang ingin ditanyakan teman yang lainnya juga. Atau bahkan kakak belum tahu jawabannya gitu. Ayo. Halo. Nggak ada yang mau nanya selain Muklis? Janitra maybe? Do you have question? Janitra? Enggak, Kak. Enggak, oke. Kalau enggak ada, Kakak Ran sekarang aplikasinya. Nah, ini dia statistiknya itu tampil di sini, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini nanti di terminal kalian akan muncul. Nah, ini dia. Aduh, aduh. Kita ulangi aja ya, teman-teman. Kalian bisa lihat nanti statistiknya sekaligus. Nah, ini dia, guys. Oke, berapakah hasil operasi dari 250 kali 5 modulo 10? Nah, ini pasti hasilnya 0 ya. Nah, gitu. Nah, kalau dia benar, kalian nanti benar. Total questionnya 1, right answer-nya 1, ratingnya 100%. Next. Nah,
Apakah output dari result integer 4,95? Nah, kalau ini 4,95 itu adalah float. Kalau dijadiin integer, dia jadi 4 saja ya, bukan jadi 5. Integer tuh beda sama round ya, teman-teman. Nah, ini skor saya 100. Misalnya saya salah ya, apa nama library utama dalam pengembangan aplikasi ini? Misalnya saya jawab Pandas. Nah, skornya sekarang berubah. 66,666%. Gitu ya. Kemudian salah satu keyword yang membuat suatu kelas baru merupakan inheritance dari kelas sebelumnya adalah, nah apa? Ayo, boleh bantu saya? Bahwa ketika saya menambahkan keyword ini, maka Definite bisa bukan, kita, Kak. kenapa? Yang mana? Definite bukan. Ini konstruktor ini. Tidak mungkin ya. Hampir setiap Oh, kelas bukan. mempunyai ini. Cuman ketika saat ada kata ini di suatu kelas, dia pasti merupakan kelas turunan atau kelas inheritance. Yang mana kira-kira? Global, lokal, definite, atau super? Ayo, teman-teman. Lokal kah? Lokal, kita coba lokal ya. Janitra, kalau Janitra apa tadi mau menjawab kayaknya? Super bukan Kak? Iya, super ya. Jawabnya super, teman-teman. Oke, 75 nih skornya. Kemudian, nah siapa nama pencipta bahasa pemrograman Python? Kalian tahu siapa penciptanya? Ada yang tahu, Muklis? Guido Guido, Van Gitu. that's right. Oke, mantap sekali Jo ya. Enggak betul ya Guido. Kemudian berikut ini yang tidak bisa dijadikan variabel yang mana kira-kira? Yang tidak bisa dijadikan nama variabel ya, harusnya ini kurang lengkap. Me underscore for underscore me, me underscore for. Yang mana kira-kira? Aduh, saya ketawa aja ini. Yang mana Jo? yang for Kak, for underscore me. Yang ini atau yang ini? Yang Yang mana? yang Ini atas kanan. Oh ya ini ya. Oke, bener ya. Nice. Ya gitu-gitulah soalnya teman-teman ya. Jadi nanti kalian soalnya begitu doang ya. Nanti kalian ubah, soalnya kalian tambahkan, kemudian poinnya kalian ini. Oke, kalau nggak ada cukup ya. Cari Kak, cukup. Silakan kalian. Oh, total ini ya hasil akhir saya tadi. Oke, teman-teman, yang kalian tambahkan silakan. Faiza, halo Faiza. Ya, Kak. Oke, Faiza, yang kita tambahkan ini ya, yang pertama coupon, kemudian nanti Faiza set, tapi itu kalau mau ganti fontnya ya. Kemudian ini cara ganti font ya. Kemudian setelah fontnya diganti, di sini juga diganti fontnya sama Kak di opsinya nanti. Kemudian yang ini ya, yang ditambah kemudian yang ini Faiza. Nah, dari sini ke sini. Nah, mungkin itu ya. Ini yang ditambah. Setelah itu, Faiza tambah di sini window.score sama dengan 0, window.total sama dengan 0. Dan kalau mau nge-resize ukurannya juga silahkan. Gitu deh. Oke? Oke. Ayo, sekarang share screen semuanya ya. Nanti kakak arahin gimana. Dan jangan takut untuk mencoba. Maksudnya kalian coba-coba aja dulu, salah-salah aja dulu gitu. Ya kalau langsung benar juga sangat bagus ya. Oke, ayo share screen semuanya ya. Ini saya udah multiple kan? Ya udah. Ayo teman-teman semua.
Jonathan, Janitra, Gibel, silakan share screen. Aditya, Areta. Ini Kak coba mau ganti backgroundnya ya, tapi kemarin sempat error teman-teman, jadi belum bisa Kak tunjukin. Ntar ya, saya coba lagi.
Guys, panggil kakak ya kalau ada pertanyaan. Kamu mencoba sesuatu pada kodeka. Oh, Faiza. Bentar. Bentar, Faiza. Areta. Bentar, bentar. Oh, kakak nggak lihat ya. Oke. Areta, kak kirimin ini dulu ya. Kak kirimin kode sama eh, Aditya. Mana nama Areta? Kak kirimin pertemuan terakhir dulu. Kemudian kalian tambahkan sesuai pertemuan ini. Oke? Bentar. Nah, ini ya. Areta sama Aditya. Itu pertemuan ketiga kemarin. Nah, sekarang eh apa namanya yang kalian tambahkan ya? Apa Faiza sama Areta sama Aditya. Ini Kak fotoin yang kalian tambahkan. Hmm. Yang pertama ini di baris, lihat barisnya ya. Tambahkan ini. Kalau kalian mau mengganti font, tambahkan itu. Kemudian ini cara men-settingnya. Cara men-setting fontnya begini. Ya, nggak bisa dibuka. Bentar, bentar. Ini cara men-setting fontnya. Setelah itu kalian tambahkan fontnya juga di sini ya. Di bagian box layoutnya. Tambahkan di sini. Tapi bukan semuanya kalau yang ini ya. Yang kakak replay yang ini hanya tambahkan bagian set fontnya. Oke, udah ya, itu doang replay kakak untuk yang itu. Habis itu kalian tambahkan mana dia? Oke, ini dia yang kalian tambahkan, guys. Nah, ini dia.
Nah, fungsi ini yang kalian tambahkan ya. Nah, itu fungsi yang kalian tambahkan. Habis itu yang terakhir di resize ya. Oops, salah. Kalian tambahkan yang ini. Nah, itu ya. Nah, silakan. Itu Faiza ya. Silakan dilihat. Oke, Faiza udah nangkep idenya. Oke, coba lihat Areta. Coba lihat kenapa nggak bisa dibuka tadi. Kak Remote bentar ya. Aditya, mana Aditya? Filenya di mana, Red? Nanti filenya Areta drag ke sini aja. Mana dia? Nah, coba di drag ke situ tadi, Red. Di drag uh, split screen. Boleh pakai, boleh tampilin yang tadi, boleh. Mana yang tadi? Apa namanya? VS Code-nya? Oke. Kemudian split screen coba. Split screen. Oh enggak, bukan itu, bukan. Bentar. Kak bantu. Nah, begini cara split screen. Nah, yang tadi filenya mana? Di drag ke sini nanti ya, ke sini, ngedragnya ke sini. Ayo. Nah, gitu. Nah, itu dia. Kemudian Pak kalau mau full screen ini tekan yang ini lagi. Nah, gitu. Coba di run yang ini dulu apakah berfungsi atau enggak, Red? Nah, udah berfungsi. Nah, sekarang nanti pertanyaannya kalau bisa jangan sama ya sama kakak. Kalian harus pertanyaannya yang lain gitu ya. Janitra, aman Janitra? Loh, Janitra mana nih? Jonathan, Gibel, gimana Janit, aman? Komputernya lagi error. Oke. Baterainya lagi error. Enggak, komputernya lagi error. Oke. Gibel, gimana Gibel? Jonathan, aman? Aman, Kak. Muklis, aman Muklis? Sejauh ini masih aman sih. Masih aman, oke.
Ya, Aku mau nanya, yang mana Muklis? Silahkan. ini kan tadi aku waktu kursorku ke Randin ini kan ada tulisan Randin is not accessed by Lens. Itu maksudnya apa, Kak? Island. Oh, ini nih. Coba sebentar. eh Remote bentar. Nah, ini kayaknya ini dulu. Spasi dulu. Nah, udah benar. Kemudian mana dia Randy? Kayaknya belum Randy. ku tambah. Bentar. Kayaknya salah deh, bukan Rand. Oh ya udah. Kayaknya typo deh nih. Mana nih? Hmm, mana dia? Mana dia, Muklis? Adanya cuma satu doang itu, Kak. Oh, belum ditambah. Oh, coba ditambah Iya, dulu. Kita belum tahu dia bisa diakses atau enggak. Soalnya coba digunakan dulu, ya. Coba dipakai dulu. ditambah di mana, Kak? Di mana ini penggunaan Reddit itu di mana? Di bawah ya, Biasanya, di biasanya kan di akhir. iya di situ. Biasanya di Oh, mana, Kak? Oh, enggak. Penambahannya itu tuh di apa namanya? Muklis lihat di gambar itu, di gambar yang Kak kirim, itu penambahannya di bagian next question, ya. Mana next next question. questionnya Muklis? Coba ke bawah. Eh, iya. Kayaknya kok next question juga belum bikin sih, Kak. Coba dibikin dulu, coba dibikin dulu ya. Enggak di Iya, udah. Nah. Aditya, coba share screen. Ya udah, berarti aku lanjut bikin aja dulu ya, Kak. Iya, silakan. Enggak, udah di-download filenya, Adit. Lah, bentar Udah lagi kak, install ini, Dit. Udah lagi install nih. Bentar ya Di- kalau gitu. Ini sama ini kayak dah. Gibel kemarin masalahnya. Bentar ya, lagi download bentar. Tambah ini guys ya. Kalau kalian mau mengubah background, ini udah kakak nemu tadi. Gibel, Areta, Faiza.
Janitra, Muklis, Aditya itu tambahkan itu ya. Jonathan itu untuk mengubah background. Silakan. Walah. Ayo guys, bisa guys. Silakan istirahat dulu ya, sampai sembari istirahat teman-teman.
Oke guys, sekarang gimana? Masih masih belum jadi. Oke, dijadiin dulu aja. Pengujian mah nggak terlalu ini kok. Ayo dijadiin dulu aja ya. Loh, Aditya kok lama ya? Walah weh. Adit, ini ada salah apa, Dit? Kok bisa lama, Dit? Nge-lag kak paling. Aduh. Areta? Oke, Areta udah sampai background color. Gibel, Jonathan, kalian Janitra, mana Janitra? Kalian diam-diam saja. Ada hal apa ini, guys? Gibel, Jonathan, Main mana kak. Jon? Aman Kak, Aman? lagi Serius am? lagi nyiapin apa pertanyaan-pertanyaannya Pak. Kak. Ini saya ragu kalian berdua ini. Oh ya, Aman-aman saja. Itu ya cara mengganti background, nanti kalian modifikasi aja warnanya silahkan ya. Itu pakai RGB. Jadi kakak tadi coba-coba warnanya pakai yang ketemu warna biru yang saya. Kalau warna hitam kayaknya terlalu kontras nanti dia. Saya ingin warnanya padahal yang ini nih, yang kayak PS Code gini. Cuman warna apa ini kodenya ya? Nantilah saya cari-cari.
Udah guys? Ayo guys, semangat guys. Janitra aman? Aman, Kak. Oke. Areta, aman Areta? Oh iya, Kakak lupa ya. Kalian tambahin nanti ya di bagian atas, di bagian from pyqt.qtgui. Selain kalian menambahkan Q font, tambahin juga Q color sama Q palette ya. Q palette gitu guys ya. Coba ke atas Arita, Faiza, coba ke atas. Kayaknya errornya juga sama. Bener. Coba ke atas Faiza, coba ke atas Arita. Coba ke atas. Bukan, bukan. Ini di eh Nah, itu udah ditambahkan sama Are Janitra. Muklis, oh, Muklis masih ini ya. Areta coba ke atas Red. Aku udah nambahin sih Kak. Udah, coba lihat Muklis. Oh, key mouse-nya Q color atau apa yang ditambahin? Oh ya udah ya. Oke, mantap. Pai Aditya, masih ini kenapa, Dit? Waduh, modify progress lagi masih. Waduh. Oke, Dit. Nanti kakak kasih ini ya alternatif lah buat ini, supaya Adit enggak ini, ketinggalan juga. Boleh Red kakak remote bentar. Ini ke atas coba. Nah ini tambahin Q color ya. Nah di sini nih belum ditambahin ya. From pyqt5 dot qt GUI import Q font
Q color, Q palette. Nah, kemudian yang ini sedikit miss ya. Jadi nanti ini ya eh, satu-satu. Nah, gitu. Penulisannya memang begini ya. Kemudian to color sama dengan oh sorry. Oh, habis itu ini kemudian ini ini kayaknya ada yang salah. Naik ke bawah. Oke, udah. Coba di run sekarang. Faiza, coba ke atas Faiza. Faiza, Faiza kayaknya nggak ada di tempat ya. Coba di run. Oh, ini sama dengan nih harusnya. Ini sama dengan. Ini sama dengan di baris 166 palette sama dengan Q palette gitu. Nah, di sini. Red ya. Nah, di sini. Nah, coba di run sekarang. Oke, sudah Aditya. Sekarang buka PS Code-nya. Loh, udah nih. Lah, udah kan, Edit? Masalahnya di mana, Dit? Dit, masalahnya di mana? Oh, Aditya AFK kayaknya ya. Dit, ma- masalahnya di mana? Ayo, Kenapa? Close, coba di close. Coba dibuka PS Code-nya sekarang. guys. Mana PS Code-nya? Oke. Nah ini kak. Yang lesson 4. Oh, Langsung. ke bawah lagi, ke bawah lagi. Oh, lesson 3 ya mentoknya. Oh ya udah lesson 3 berarti. Masa lesson 3 sih tapi? Ada tiga berarti. Oh, oh, loh kok ini tertutup lagi? Ini harusnya bukan lesson lesson.
Coba di run, bisa nggak di run? Oh, jangan, bentar, bentar, bentar. Cara ngerannya begini ya. Ke arahin bentar. Ini di cancel aja. Itu tadi di debug namanya ya. Akan kita pelajari tadi. Nanti ngerannya begini aja di. Nah, tekan ini dulu. Nah, ini nih tombol ini mengeran. Nah, ternyata ada yang salah di sini. Line 17. Oh, ini. Kok salah tapi? Hmm. Kok salah, Dit? Oh, Kak paham. Ini harusnya begini, Dit. Nah, gitu. Nah, gitu. Ya. Kemudian ini harusnya begini. Kurungnya pasangannya di sini. Nah, gitu. Coba di run, Dit, sekarang. Bukan yang itu. Itu tuh tekan tombol. Jangan di debug, jangan di debug. Itu tuh. Itu tekan tombol play yang tadi, yang ini nih. Nah, yang ini nih. Nah, itu. Hmm, line 152 salah. Coba ke bawah, Dit. Oh, nggak ada komanya itu ya, nggak ada komanya. Nah, yang ini, Dit. Ini harusnya koma. Oke, coba, Dit, sekarang. Oh, no modul sekarang. Wow, kok aneh sih? No modul PyYQt. Hah? Adit pakai VS Code Algo kan? Algo Iya, VS Kak. Code. Ah, Loh, ah. kok nggak ada modul PYQt? Please coba. Pip, walah, ini ada yang salah nih, Dit. Hmm, hmm, hmm. What? Sebelumnya pernah begini, Dit. Hmm? Sebelum-sebelumnya pernah begini. Iya. Waduh, berarti belum. Belum. Hmm. Ya udah, coba di disable aja kalau gitu. Coba di disable dulu ya. Dit, kayaknya perlu di restart nih, Dit. Iya, ini kayaknya perlu di Gimana, restart. Bu? Eh, ya udah deh.
teman-teman semua nanti kalau bingung kakak kirimin semua file kak ya. Kalian sesuaikan mana tempatnya error ya. Oke? Ya. Oke. Sekarang boleh stop share semuanya. Kakak mau jelasin terkait apa namanya? Ini apa sih? Pengujian. Faiza? Faiza kayaknya AFK deh. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian pengujian aplikasinya ya. Nah, jadi nanti siapa tahu ada yang nasibnya jadi QA tester ya, atau kalian semua jadi di sini. Nah, jadi nanti di sisi pengujian itu yang harus di testing itu yang pertama. Nah, ini dia ya. Jadi nanti kan kalian submit project kalian teman-teman. Yang kakak lihat pertama pertanyaannya kalau kurang dari 10 kakak nggak terima ya, tetap disalahkan. Oke? Itu yang pertama kakak lihat. Kalau nanti sudah disubmit. Submitnya nanti jangan lupa dicentang kotak itu ya. Dicentang, kemudian dicentang, habis itu submit. Tapi ini yang kalian harus pahami ya. Ini dari kakak. Nah, kemudian yang ini nanti kan aplikasi kalian yang kalian tulis, ingat jangan di apa namanya? Kalau bisa aja jangan di copy paste ya. Nanti kakak kirim kode kak. Kalian periksa apakah sudah berjalan dengan bagus atau enggak. Karena nanti tetap akan kakak periksa. Dan kalau belum berjalan, ya kakak salahkan ya. Gitu. Kemudian memeriksa fungsionalitasnya. Pokoknya kalian periksa ini ya. Perhitungannya apakah sudah benar atau enggak. Kemudian nanti tanyakan kakak, kak kok nggak bisa gitu. Kalau kalau kalian terdapat trouble gitu. Kemudian nanti proyek ini ditransfer ke spesialis yang lain. Ini maksudnya adalah kalau nanti kita membuat uh, file executable file. Cuman di sini belum kalian dapat materi itu, kakak ingin memperkenalkannya, takutnya di luar ini ya, terlalu jauh mainnya. Jadi kita nggak usah yang ini. Jadi nanti kalian minimal 10 pertanyaan, kemudian kalian cek errornya sendiri dulu, oke? Itu dia. Nah sekarang kakak mau contohkan gimana cara presentasi. Jadi nanti kalian bisa presentasi pakai yang ini ya teman-teman. Mana dia? Loh, kalian pakai PPT. Boleh pakai PPT ya. Mana dia PPT-nya, guys? Mana nih? Tapi kakak, ya ini, loh mana PPT-nya? Link PPT-nya di mana, guys? Hmm, loh, ya udah deh, nanti saya buatkan dalam bentuk video ya, guys ya. Tapi nanti kalian presentasinya ada dua cara dan kakak prepare-nya yang pakai PPT. Cuman kalau kalian nggak mau pakai PPT berarti nanti kalian pakai langsung di kodenya. Dan ini agak sedikit ini ya kalau di kodenya teman-teman sedikit rumit gitu. Nah sekarang kakak ajarin cara kalian ngedebug dulu ya. Pengujiannya dulu. Nah nanti kalian tekan yang ini guys. Jadi nanti ada run. Kemudian kalian tekan start debugging. Nah start debugging ini nanti yang akan memeriksa ya. Kemudian pakai Python debugger. Kalau belum terinstall, kalian ke sini ya, kemudian bilang Python debugger. Nah, gitu ya. Gitu aja teman-teman. Kalian tinggal klik di sini, klik, kemudian nanti diinstal. Kakak udah install kebetulan. Oke. Kemudian di sini run start debugging. Ya, aduh, salah lagi. Nah, nanti kalian run start debugging make Python debugger ya. Kemudian ya udah di sini nanti bla 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 blanya ini silakan kalian ya udah. Nah, run and debug. Oh, kok nggak mau nih. Nah, ini sedang di ini. Nah, nanti kalau tidak terjadi
nggak ada hal sesuatu apapun di sini, guys, ya, maka ini, ya, maka ini terbilang, oh ini udah bener nih gitu. Oke? Nah, ini caranya ya. Gitu. Pokoknya kalian langsung gitu ya, tetap begini. Kalian uji aplikasi kalian sendiri. Ini cara pengujiannya. Kemudian kalau nggak terjadi sesuatu berarti oke. Udah, nah benar ya. Nah kalau muncul seperti ini lagi berarti udah aman. Oke? Nah sekarang itu terkait pengujian. Nah sekarang terkait presentasi. Nanti kakak buatin video ya insya Allah presentasinya dalam bentuk video. Supaya pakai PPT lebih rapi. Cuman kalau kalian mau pakai ini silahkan juga. Caranya gimana? Pertama nanti kalian jelasin per partisi. Ya pertama. Misalnya kakak ini presentasi. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Pak Rabi. Di sini saya akan presentasi proyek aplikasi saya di modul kedua. Baik, yang pertama saya menggunakan PyYQt5 untuk pengerjaan proyek ini. Kemudian sub-sub modul yang saya perlukan adalah Qt, Qapplication, Qwidget, QHbox layout, QVbox layout, Groupbox, button group, radio group button, push button, label, font, color, dan palette. Kemudian saya juga menggunakan modul standar berupa modul random, di mana submodulnya random sama shuffle. Nah, untuk penyederhanaan pertanyaan yang akan saya tunjukkan di aplikasi ini, saya menggunakan kelas. Saya buat kelasnya menggunakan dengan nama kelas question. Kemudian ini seperti kelas biasa, ini untuk inisiasi properti-properti yang ada di dalam kelas ini. Nah, kemudian di sini saya menggunakan struktur data berupa list supaya manajemen pertanyaan di aplikasi saya itu juga lebih mudah. Nah, di sini daftar-daftar pertanyaan yang saya buat, ini udah lebih dari 10. Kemudian setelah membuat pertanyaannya, kalian dapat membuat pertanyaannya tentu saja menggunakan variabel atau langsung menambahkan question.append, tambahkan langsung ke listnya. Oke? Setelah ini selesai, kita buat instansi dari aplikasinya. Kemudian buat tombol answer-nya. Kemudian ini opsional kalau kalian mau tambahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kemudian di sini yang cukup mempengaruhi visual adalah font atau tulisan atau jenis huruf yang kalian pakai. Nah, kalian dapat men-settingnya dengan menggunakan QFont. Dengan jenis fontnya ini, kemudian font size-nya segini. Itu benar-benar tergantung di kalian. Nah, setelah itu saya juga men-setting di sini supaya semua opsinya menggunakan font Arial karena saya pikir font ini ya cukup rapih dengan ukuran segini. Karena kalau tidak ukuran 14 itu terlalu kecil menurut saya gitu. Kalian dapat bilang seperti itu ya. Setelah itu di sini kalian terdapat radio button yang mana radio button ini fungsinya apa? Radio button ini radio group ini adalah untuk membuat saklar, teman-teman ya, untuk membuat saklar. Kemudian setelah dibuat tombol-tombolnya maka kita tambahkan ke radio button 1 yang sudah kita definisikan menggunakan Q radio button, yaitu tombol saklarnya. Setelah itu saya membuat layout berdasarkan dari sisi horizontal dan vertikal menggunakan QP dan QH box layout. Setelah itu saya tambahkan ke dalam widget. Gitu ya. Setelah itu di sini hampir sama seperti proses yang di atas, ini terkait tata letak dan font-font saja. Nanti kalian dapat lihat sendiri. Dan yang paling penting di sini yang saya ingin tunjukkan adalah di bagian logikanya. Bahwa nanti saya membuat fungsi yang pertama show result, kemudian show question. Yang mana show result itu isinya dia akan pertama menyembunyikan radio group box-nya. Kemudian menampilkan answer group box-nya dan nanti akan memfungsionalitaskan atau tombol next-nya itu akan berfungsi ketika result-nya sudah terlihat gitu. Kemudian show question-nya nanti akan bertanggung jawab pada ini akan menunjukkan opsi-opsinya, kemudian answer-nya disembunyikan, kemudian button OK-nya atau tombol button-nya itu tulisannya saya atur menjadi answer. Setelah itu set exclusive false. Ini artinya apa? Ini supaya false itu artinya kalian belum melakukan apa-apa gitu ya teman-teman. Jadi defaultnya memang false gitu. Nanti kalau true berarti
Ya, itu udah dijawab gitu. Jadi di sini poll semuanya ya. Radio button 1 sampai 4 saya setting ke poll. Kemudian, nah kalau radio grupnya exclude-nya true ini, apa ya? Supaya hanya tombol-tombolnya saja yang dapat dipilih. Ya, gitu teman-teman. Nah sekarang, ini semua tombol-tombol ini saya taruh ke dalam list. Kemudian saya membuat fungsi S, show correct, sama check answer. Fungsi S ini apa? Ini nanti yang akan apa namanya menampilkan questionnya dan mengklasifikasikan jawaban yang benar. Kemudian show correct ini apa? Jadi ini akan menampilkan label yang correct kalau kita menjawab yang salah. Kemudian check answer ini apa? Dia akan apa namanya mengecek jawaban yang kita setting itu sudah benar atau salah gitu. Nah, kemudian di check answer saya menambahkan window score supaya lebih menarik di mana nanti di terminal kita akan melihat ada apa ya, skor dari apa yang kita jawab gitu atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab gitu. Ini sama dengan kayak kalau kalian salah berapa skornya dan kalau kalian benar berapa skornya. Saya menambahkan logika sedikit untuk itu. Kemudian di next question saya tambahkan apa namanya hampir sama seperti di check answer. Bedanya adalah di sini harus tetap bertambah. Kenapa? Karena kita akan terus menjawab pertanyaannya sampai selesai gitu. Nah, kemudian diklik OK, ini hanya untuk memvalidasi bahwa saya sudah menekan tombol enter. Nah, setelah itu opsional banget kalau kita ingin apa namanya mengatur tampilan dari background kita mau memakai warna apa. Jadi ini benar-benar opsional. Yang mana ini membuatnya semakin menarik. Setelah itu window.show sama app.x supaya aplikasinya tetap berjalan kecuali kita tutup. Nah, setelah kalian presentasi begitu guys, kalian demonstrasikan. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Oke, kemudian kalian coba jawab misalnya jenis loop perulangan yang akan terus mengeksekusi tindakan selama kondisi benar adalah it's while ya. Nah, right. Kemudian di sini kalian bisa lihat bahwa ketika saya menjawab benar dia akan bilang benar gitu. Oke, gitu teman-teman. Oke, mungkin itu doang. Ada yang mau ditanyakan, guys? Gitu ya. Tapi besok kayaknya kita random deh kalian siapa yang akan presentasi ya. Jadi nggak bisa semua. Itu ya teman-teman. Oke? Atau kalian presentasinya mau pakai video aja? Kalian rekam sendiri atau langsung begini di kelas? Ayo. Gimana kira-kira? Muklis gimana kira-kira Muklis? Kalau saya sih Kak, video aja. Pede. Oke, kalian mengumpulkannya di mana nanti? Kalian harus presentasi ya teman-teman untuk ini, untuk bahwa kalian sudah selesai. Dan jangan lupa yang paling penting juga adalah demonstrasikan nanti di akhir, oke? Karena itu nanti kakak mau posting juga ya supaya apa namanya murid-murid Python Start 2 yang lainnya melihat project kalian gitu, oke? Kak, Ya, kalau dipresentasikan pakai video itu maksudnya kayak gimana kok? rekam rekam layar, rekam Oh, layar, iya. Oke, kita poll aja deh, polling aja deh. Ini saya mau polling, create yang pakai video atau langsung ya. Opsi presentasi. Opsi 1 itu video. Kita turut yang terbanyak aja ya teman-teman. Opsi 2 itu adalah di kelas. Dan ini waktunya itu adalah 2 minggu ya. Jadi nanti di apa kelas besok itu kalian presentasi mungkin 3-4 orang. Selanjutnya barulah sisanya gitu. 3-4 orang lagi. Oke, silakan ya. Oke guys.
Nah udah nih, kau udah polling nih. Silakan di ini guys. Nah tuh, ayo kita lihat jawabannya. Siapa yang mau pakai video, siapa yang mau pakai kelas? Bisa diklik nggak? Oke, satu satu orang udah. Oke, 50-50. Oke, video 2. Ayo, yang lainnya. Video 3. Aduh, ini video kayaknya nih. Video 4. Oke, ada lagi kalian di sini kita di sini berberapa guys? Kalian bertujuh, tinggal 3 orang yang belum. Ayo, yang belum siapa? Aduh, salah lagi. Salah lagi saya centang. Aduh. Oke, udah 6 orang, satu orang lagi. Udah kalah ya yang jelas yang di kelas. Siapa satu orang lagi guys? Jonathan, Faiza, Hareta, Janitra, Muklis, Gibel, Aditya. Muklis udah nyentang, udah milih. Udah, Kak. Loh, siapa satu orang lagi? Kalian kan bertujuh ini ya. Nggak ada yang double account kok. Siapa yang belum milih? Kayaknya Faiza deh ini. Faiza? Kayaknya Faiza ketiduran ya. Nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, kalau gitu video ya. Jadi deadline-nya kalau bisa sih eh ini teman-teman. Kalau bisa ini ya, ini hasilnya. Kalau bisa itu apa ya? Kalian kalian mau 2 minggu atau 1 minggu aja deadline-nya. Pokoknya sebelum pertemuan udah selesai gitu. Gimana? Mungkin 2 minggu, Kak. Oke, 2 minggu aja Dua ya. minggu Kak. Oke, oke. Kalau gitu 2 minggu ya. Dan jangan lupa nanti eh ya udah nanti kakak cek satu orang ya. Nanti kakak kasih link. Kak, Kenapa? berarti cara rekam, kalau video kan tadi kata kakak rekam layar. Iya, betul. Nah, berarti nanti kita tunjukin videonya waktu presentasi atau videonya nanti dikirim, Kak. Videonya yang dikirim. Ya, Jadi itu. eh, semba- Mhm. jadi sembari rekam layar kita juga ngomong gitu, Kak. Iya, betul. Betul ya. Waduh, Betul ya. Kayak gitu. walah, walah. Ini buat apa ya? Kak melihat memang sih ya yang ikut algoritmik tuh ngodingnya ya hampir bagus. Cuman komunikasinya ditekankan juga ya di sini. Jadi kalian dilatih buat belajar ngomong gitu. Dan kakak nggak akan mainkan kok di kelas ya. Tapi kakak mau posting sebagai arsip aja sih. Nanti kita lihat ya. Dan kalau bisa aplikasinya kalian silakan jangan tampilannya mungkin yang dibedakan gitu. Oke teman-teman? Oke, ada pertanyaan lagi? Nanti saya kirim filenya, silakan kalian sesuaikan dengan file kalian. Dan ya kalau bisa jangan terlalu mirip ya, supaya nanti nggak kayak template lah gitu. Oke, ada Nggak pertanyaan lagi? plagiat gitu, Kak. Kenapa? Bukan, Biar bukan masalah plagiatnya. Cuman nanti kan kalian presentasi nih. Misalnya Muklis, kemudian Aditya juga presentasi.
Nah, kan kalian saat presentasi menampilkan kode juga ya. Kan juga mendemonstrasikan gitu ya. Nah, itu takutnya sama nih, nah gitu. Takutnya kan nggak ada bedanya gitu. Nah, mungkin kalian tambahkan komen mungkin ke setiap kode kalian, silahkan. Oke, Aditya, Muklis, Itu Areta, Kak. Jonathan, Gibel, Janitra, Faiza. Siap Kak. Oke. Gibel, gimana Gibel? Aman selalu, Kak. Oke, Aditya aman. Dan jangan ini ya teman-teman, maksudnya jangan merasa apa ya, takut membuat kesalahan gitu. Kak nggak akan ini kok. Oke, ini sebagai arsip Kak doang kok. Oke, Areta aman? Janitra? Waduh, nggak aman kayaknya nih guys. Aman Kak. Oke, Faiza? Faiza kayaknya ini ya, sedang ini kelah. Areta? Aditya? Oke, nanti kakak kirim kodenya ya. Oke teman-teman, cukup dari kakak. Dan jangan lupa kalau ada error, kirim errornya supaya nanti kakak perbaiki. Oke, thank you so much and see you next week ya. Oh ya, next week itu ada apa ya? Imlek teman-teman. Jadi mungkin kita akan reschedule ya, bukan di hari eh, ini jadwalnya. Cuman kakak polling lagi nanti apakah kalian maunya tetap di hari Rabu atau pindah di hari Minggu jam 4 sampai jam setengah 6. 16 sampai 17.30 gitu. Oke, cukup dari kakak. Thank you banget udah hadir semuanya. And oh ya, koinnya tadi ya. Bentar ya, bentar banget. Koinnya tadi yang dapet Gibel terlambat tadi ya Bel ya. Lambat, Kak. Janitra terlambat. Tadi saya dari jam 7 pas Kak. Oh iya, oke. Kalau Jonathan, Wes aku pas Kak. wes, oke. Faiza terlambat. Oke, yang dapat poin Muklis, Aditya, Jonathan, Areta, Janitra. Plus, oh ya, saya share screen aja ya. Yang dapat koin bulanan itu adalah, bentar ya teman-teman. Oh ya, belum bisa ya, belum bisa saya tambahkan. Oke, udah saya tambahkan ke masing-masing akun kalian. Silakan nanti dicek ya. Oke, kalau gitu thank you and see you next week ya. Bye bye. Bye bye. Bye bye guys. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama.